Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian membuka video ini. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo, dosen pengampu mata kuliah Media Digital Grafis 4. Mata kuliah ini berhubungan dengan mata kuliah lain, seperti kalau tidak salah itu desain packaging, karena output dari mata kuliah ini adalah visualisasi digital 3 dimensi dari packaging, salah satunya packaging, yang lain mungkin produk. Jadi kemungkinan akan berhubungan dengan mata kuliah yang lain. Posisi sekarang saya itu bekerja kebetulan di dunia broadcast. Makanya sebenarnya saya prodinya prodi broadcast. Cuman karena diminta tolong oleh desain grafis untuk memegang mata kuliah ini, dan kebetulan sebelum di broadcast juga saya bekerja di advertising, majalah, jadi pernah berhubungan dengan hal-hal seperti anak-anak desain grafis. Oke. Untuk mata kuliah ini akan lebih banyak melakukan praktek di lab. Jadi saya sudah request lab, sudah diplot juga. Cuman karena posisi kita sekarang, situasi dan kondisi itu sedang pandemi COVID, hasil dari rapat dosen kemarin diputuskan bahwa untuk mata kuliah kita itu 90% dan 10%. 90%-nya adalah secara daring atau jarak jauh. 10%-nya tatap muka. Nah, bagaimana kita memanfaatkan posisi ini nanti kita bisa atur. Jadi kalau misalnya nanti ada keputusan kita rembuk harus tatap muka, kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang harus dibahas secara tatap muka, nanti kita akan atur. Cuman memang besarannya seperti tadi saya bilang 10% dari satu semester. Kalau tidak salah itu sekitar 2 kali pertemuan. Tapi itu pun bisa kita atur lagi nanti. Misalnya kalian pengen ketemu muka langsung, kita bahas masalah tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak susah dijawab via online atau via daring, kita akan bahas bersama. Kita akan pakai lab, kita akan bahas bersama gitu. Oke. Untuk tugas, biasanya saya akan ngasih tugas sebelum UTS itu ada 3 tugas, kurang lebih ya, bisa lebih juga. Dan sebelum UAS itu ada 3 tugas. Nah, masing-masing tugas ini biasanya berhubungan. Jadi ada hubungannya. Kalau misalnya tugas 1 belum dikerjakan, mungkin tugas 2 akan kesulitan nantinya kalian mengerjakan, karena tugas 1 harus, tanda kutip, harus mengerti dulu lah gitu. Itu untuk tugas. Untuk UTS atau UAS seperti biasa, kampus menginginkan teori. Jadi kita untuk UTS dan UAS sama, teori juga. Oke. Nah, bagaimana? Karena kita lebih ke praktek, berarti kita menggunakan software. Software yang kita gunakan itu kebetulan ya, saya waktu diminta itu saya pakai 3ds Max. Kemudian bagaimana software yang lain gitu. Silahkan saja belajar, misalnya Blender, Cinema 4D, Maya, Lightwave, atau yang lain, silahkan. Cuman
kebetulan yang saya gunakan adalah 3ds Max. Secara basic semua software 3D itu mirip ya. Misalnya kita ingin membuat sesuatu atau modeling sesuatu dengan menggunakan 3ds Max, kemudian yang lain menggunakan Cinema 4D misalnya. Kayak misalnya pengertian extrude itu sama-sama extrude juga gitu, cuman bedanya mungkin ikonnya berbeda atau penyebutannya berbeda, seperti itu aja. Nah, kalian nanti bisa bermigrasi dari yang saya ajarkan dengan 3ds Max, kalian aplikasikan ke software 3D yang lain. Itu silahkan gitu. Untuk tugas nanti kita bisa atur lagi. Tapi kalau untuk perkuliahan, saya akan menggunakan 3ds Max. Itu yang utama, karena kita modeling, texturing, animasi 3D ya. Kemudian software lain adalah software bitmap dan software vektor. Kebetulan ya yang paling kita kenal adalah Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Bagi yang menggunakan kayak free software game, Inkscape, itu silahkan saja, atau Corel pun silahkan. Cuman kebetulan memang untuk 3ds Max atau mungkin yang lain semacam Cinema 4D, pad atau vektor yang dikenal adalah Illustrator. Jadi saya yakin juga kalian sudah mempelajari vektor dan bitmap software ini ya. Jadi saya anggap sudah bisa nanti. Kenapa kita butuh Photoshop? Karena kita butuh texturing, atau kita akan membuat modeling, kemudian kita tekstur. Nah, manipulasi tekstur atau kita membuat teksturnya itu melalui Photoshop. Untuk Illustratornya, mungkin kita butuh bikin logo yang akan kita 3D-kan, atau desain packaging dari vektor, kemudian kita jadikan tekstur, seperti itu. Jadi, workflow-nya seperti itu. Yang tadi saya bilang 10% ketemu langsung atau tatap muka langsung, itu nanti kita bicarakan atau kalian bicarakan, kemudian request ke saya, Pak, kita ketemuan yuk, kita banyak nih pertanyaan. Jadi nanti kita ketemu itu posisinya sebagai Q&A, question and answer. Jadi kita tidak membahas pokok bahasan. Pokok bahasan nanti udah saya share, masing-masing pertemuan saya ada, sudah linknya sudah nanti saya persiapkan. Tapi nanti kalau ada berhubungan dengan tugas atau hal-hal yang kira-kira masih mentok atau kira-kira yang harus lebih in-depth, lebih dalam lagi diketahui, kalian persiapkan pertanyaannya. Jadi nanti begitu kita ketemu, kita udah nggak bahas pokok bahasan, kita udah semacam kita bahas project atau tugas-tugas yang kalian benar-benar belum mengerti gitu, seperti itu. Jadi walaupun persentasenya 10% atau 2 kali tatap muka langsung, itu kita bisa tambah lah semacam gitu. Nanti kita bisa atur. Kalau misalnya benar-benar Pak harus ketemu nih untuk menjelaskan ini, misalnya saya udah mengulang video yang saya atau yang Bapak share, tapi saya juga belum ngerti, udah nanya temen juga, temen nggak ngerti. Nah, kita atur saja nanti ketemuan langsung, kita bahas secara langsung, seperti itu. Demikian video perkenalan dari saya. Semoga sih pandemi ini bisa berlalu, kita bisa ketemu langsung, tatap muka langsung di lab ya. Kebetulan kita belajar di lab. Saya juga kalau ngajar praktek sih mendingan ketemu muka gitu loh daripada daring seperti ini. Tapi memang peraturan yang ditentukan sesuai dengan edaran bahwa saat ini karena situasi kondisi yang pandemi, perkuliahan dilakukan secara daring dengan 10%-nya tatap muka gitu. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang memutar video ini.